Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor farmasi. Yang pertama ada KF, kedua INAF, ketiga IRA, keempat SIDO, kelima KLBF, dan keenam VIPA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada KF. KF pada hari Kamis kemarin ditutup naik 6,85% ke level harga 3.740. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, saham KF ada sedikit di distribusi tapi diakumulasi yang cukup besar oleh satu broker yaitu YP, Mirai Sekuritas. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF menurut saya cukup bagus, ada potensi minggu depan menguji lagi resistennya di 3.840. Kalau itu mampu di breakout, potensi besar KF bisa menutup gap di 4.500. Kalau kita lihat upside-nya sekitar 15%, semoga bisa ya untuk KF. Dan juga apakah bisa spekulasi buy? Bisa spekulasi buy. KF cut loss-nya di harga ARB-nya aja. Kalau ARB cut loss saja ya, karena kalau sampai KF ARB berpotensi besar KF bisa ke 3.000 lagi ya. Tapi harusnya kemungkinan sangat kecil kalau KF ARB, karena KF sudah diakumulasi ya. Ini terlihat juga dari candle-candlenya yang pelan-pelan naik dan volumenya juga meningkat yang signifikan. Jadi ya ada berpotensi ya, harusnya bisa minggu depan menguji 4.500 untuk KF. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di harga ARB-nya aja. Kalau di ARB ya cut loss. Indikator MACD terlihat juga garis biru sudah menyempit mengarah ke atas. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Harusnya akan terbentuk golden cross, bar chart di atas 0 terbentuk kalau KF mampu breakout minimal 4.180, ada EMA 60-nya. Jadi seperti itu aja untuk KF. Kalau dilihat ya 3.000 memang pantulan ini ya, range sideway-nya, dan dia nggak nyampe menyentuh EMA 200-nya di 2.780 dan dia langsung mantul lagi ke atas. Jadi ada peluang bagus juga untuk KF naik lagi minggu depan. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INAF. INAF pada hari Kamis kemarin naik 4,34% ke level harga 3.360. Kalau dilihat transaksi asing net buy ya, dan juga saat INAF ARB berkali-kali ini ya, 14 kali INAF ARB tapi asing terus saja net buy, dan terlihat asing masih terus akumulasi walaupun ada jual tapi lebih banyak akumulasinya. Kita cek langsung broker semarinya. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAF juga menurut saya cukup bagus, berpotensi besar menguji. Kalau kita tarik upside-nya malah bisa ke 4.060 ya, tapi ini disclaimer on ya, high risk. Kalau Bapak Ibu mau coba-coba buy, cut loss saja di harga ARB. Jadi seperti itu ya. Mungkin nggak ARB, harusnya kemungkinan sangat kecil kalau dia ARB karena dia udah turun sangat dalam. Kalau dia ini udah 60% saat dia naik, 100% ya menurut saya ini udah ideal ya. 60% itu udah ideal penurunannya. Jadi seperti itu, minim-minim KF ya minggu depan semoga bisa menguji 4.000. Tapi Bapak Ibu pasang trailing stop aja kalau INAF mampu lewat dari 3.660, itu sekitar 6%. Bapak Ibu pasang trailing stop, takut dia berbalik arah, mending take profit dulu. Nanti beli lagi di bawah. Tapi melihat kondisi ya, kondisi chartnya bagaimana, apakah bisa masih di buy atau wait and see ya. Untuk sekarang ya bisa, cuman ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli ya. Silahkan sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing ya. Tapi kalau saya lihat INAF ada potensi bagus minggu depan. Jadi seperti itu aja untuk INAF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada IRA. IRA hari Kamis kemarin malah naik duluan ya, 13,93% ke level harga 2.290. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Dan saat IRA ARB berkali-kali juga asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada akumulasi di saham IRA. Yang akumulasi CS, XA,
CP, MG. XA ini biasanya ini broker-broker gorengan ya, di saham-saham gorengan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA hari Kamis kemarin mampu breakout EMA 20 dan harusnya IRA juga lanjut karena volume meningkat. Saat IRA koreksi di tanggal 10 Februari, volume kecil. Saat sebelumnya dia naik, volume besar, pertanda itu memang IRA arahnya masih bisa ke atas, minimal bisa menguji 2450. Kalau itu mampu di breakout, ya menguji resistennya di 2810. Kalau kita tarik upside-nya di harga sekarang masih bisa 24% ya. Gainnya sangat menarik ya, cuman yaitu kalau berani masuk saham farmasi harus siap dengan resikonya ya. Kalau saya buy di harga penutupan, saya akan cut loss kalau ARB. Itu aja udah, itu resiko terburuk ya, cut loss di harga ARB. Jadi seperti itu aja untuk IRA. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy menawar di 3-4% dari harga penutupan hari ini juga bisa, tapi cuma resikonya takutnya ketinggalan kereta. Kemungkinan IRA bisa aja turun, tapi turunnya paling di 2-3% terus dia naik lagi ke atas. Bisa seperti itu skenarionya ya. Kita cuman bisa menganalisa, cuman buat skenarionya aja. Cuman market nanti yang kelihatan yang benar itu ya market ya. Jadi seperti itu aja untuk IRA, berpotensi juga ke atas, cuman siapkan dengan trading plan yang baik dan harus disiplin cut loss. Ini bukan ajakan untuk membeli, silahkan dianalisa kembali dan ini disclaimer on. Jadi seperti itu aja untuk IRA, kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada SIDO. SIDO pada hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 1,29% ke level harga 780. Kalau dilihat transaksi asing terus beli SIDO. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIDO berpotensi juga untuk naik, menguji lagi 800 minggu depan. Kalau mampu di breakout, arah selanjutnya SIDO bisa ke 820 sampai 850. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau buy di harga sekarang, cut loss-nya ini aja, cut loss di 745, sekitar 4,5%, dan target profit kalau lewat 820 pasang trailing stop arah selanjutnya 850. Jadi 1:2, risk-nya 1, reward-nya 2. Jadi ini ideal ya untuk di buy, dan ya harusnya memang SIDO bisa ke atas minggu depan. Terlihat juga volume mulai menurun saat koreksi, dan terlihat MACD garis biru sudah golden cross mengarah ke atas dan sudah melewati garis 0, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Harusnya SIDO bisa lanjut minggu depan. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada KLBF. KLBF pada hari Kamis kemarin malah ditutup di level harga 1525 sama harga penutupannya pada hari Rabu. Kalau dilihat transaksi asing net sell tipis. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham KLBF malah diakumulasi ya. Yang akumulasi cukup besar juga, CC, JP, AK, NI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF masih menarik, masih di harga murah dan juga masih di area supportnya. Dan kalaupun mau buy disimpan 1 sampai 1,5 tahun ke depan, berpotensi masih bagus KLBF, karena KLBF kalau sekali lagi breakout 1700 berpotensi naik tinggi bahkan bisa ke 2240. Tapi itu ada prosesnya ya, nggak langsung bisa signifikan ya. Selama di area trading plan hot, bisa aja di waktu cepat dia mencapai, bisa juga lambat ya. Makanya harus punya trading plan dan dilihat seperti yang saya bilang, apabila suatu saham sudah breakout 2 resisten, kemungkinan besar di resisten kedua akan ada perlawanan seller yang cukup kuat untuk menahan kenaikan saham tersebut naik lebih tinggi. Jadi kemungkinan akan ada koreksi menguji supportnya. Yang dulunya resisten pertama itu akan menjadi support pantulannya harusnya kalau saham itu akan lanjut naik uptrend. Jadi seperti itu aja.
ya. KLBF masih ideal untuk buy, nggak pakai cut loss juga nggak masalah, kemungkinan sangat kecil kalau sampai turun ke 1300 ya, paling-paling ya ke 1440 ini cut loss saja kalau Bapak Ibu trading ya. Target profit 1700 9%, kalau mampu breakout ke 1950 24%. Jadi cukup luar biasa ya untuk KLBF. Mungkin nggak kesana, mungkin dalam tahun ini juga target saya malah bisa ke 2200. Jadi seperti itu aja untuk KLBF. Indikator MACD masih dead cross, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Ya tunggulah, sabar. Dan KLBF ini udah lama juga ya, dari Mei sampai sekarang dia terus bermain atau sideways di range harga 1470 sampai 1700. Harusnya dalam bulan ini atau bulan depan dia bisa menaik ke atas, minimal menguji 1947. Jadi seperti itu aja untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Pipa. Pipa pada hari Kamis kemarin ditutup naik 3,96% ke level harga 1050. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat saham Pipa malah didistribusi. Kalau kita cek orderannya kurang liquid ya, jadi sangat perlu hati-hati. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pipa ada berpotensi juga naik ya, menguji lagi shadow-nya nih di 1130 ke arah situ. Kita lihat upside-nya 5%, bahkan bisa ke 1180 sampai 1190, sekitar 12% ya, potensi ke sana untuk Pipa. Karena Pipa ini juga sudah mulai kelihatan volumenya ya meningkat, kadang ada kadang enggak, tapi pas koreksi volumenya kecil. Saat dia candle hijau penuh volume ada, dan di hari ini juga volume lumayan. Dan juga indikator MACD sudah membentuk golden cross, harusnya bisa lanjut minim minggu depan ke 1180. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy, cut loss-nya bisa di harga RB, tapi kalau mau nego-nego lagi ya maksimal cut loss-nya di 960 bisa ya. Cuman saya rasa kalau sudah dia ARB sekali lagi, harusnya cut loss saja ya, nggak perlu nunggu ini aja ya, nggak perlu nunggu di 960, cut loss saja kalau di ARB, karena ARB-nya langsung breakdown dari EMA 60-nya ya. Jadi seperti itu untuk Pipa. Target minggu depan kalau ISG bagus, Pipa bisa ke 1200. Tapi ini disclaimer on, sekali lagi saya bilang high risk, sangat tinggi resikonya ya. Jangan dinego-nego. Kalau mau masuk saham ini harus siapkan trading plan, tentukan titik cut loss, buy, dan kalau menyentuh titik cut loss harus siap cut loss. Jangan berharap dia naik ya, karena akan rugi waktu menunggu. Tapi kalau Bapak Ibu siap menunggu dengan rugi waktu, ya silahkan, nggak usah pakai cut loss juga nggak masalah. Cuman ya itu, uang Bapak Ibu tidak akan bergerak sampai saham Pipa ini kembali naik. Apalagi kalau sudah dalam ya. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di pucuk ya, misalnya beli di 1500 di 13 Januari sampai sekarang hampir 1 bulan uang Bapak Ibu tidak bergerak ya, cuma naik-naik tipis nih. Kalau beli di 1500 ya sampai pernah turun 45%, dan juga ini baru naik sekitar 20%. Jadi masih ada peluang 20% kehilangan uang kan. Jadi seperti itu aja untuk Pipa. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.